Baik, di sini Ibu akan menerangkan isomer alkena. Isomer alkena itu hampir sama dengan isomer alkana. Hanya bedanya kalau di alkana sudah memiliki ikatan rangkap, ya. Jadi nanti ini adalah C rangkap 2C, maka nanti langkah yang pertama itu kita tidak membuat cabang tetapi memindahkan ikatan rangkapnya. Sebagai contoh, kalau kita mau mencari yang namanya isomer dari yang namanya pentena. Isomer pentena ini di mana rumus molekulnya adalah C5H10. Tetap langkah yang pertama kita buat adalah rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Berarti ada 5. Dan selalu kita awali ikatan rangkapnya di nomor 1. Berarti ya, dengan penomoran rantai terpanjangnya adalah 5, ikatan rangkapnya di nomor 1, maka namanya adalah 1 pentena. Sebelum kita membuat cabangnya, maka langkah berikutnya adalah memindahkan ikatan rangkap tersebut, ya. Berarti sekarang kita pindahkan ikatan rangkap 2 menjadi ke nomor 2. Berarti rantai terpanjangnya tetap 5, ikatan rangkapnya di nomor 2, maka namanya adalah 2 pentena. Sedangkan yang ketiga, kita pindahkan lagi sampai yang paling ujung ya. Tapi ingat, ikatan rangkap selalu ada di tengah, tidak pernah di ujung ya. Berarti ini adalah satu, dua, tiga. Kemudian kita bandingkan bahwa penomoran itu tidak lagi dari kiri tetapi dari kanan karena prioritasnya adalah ikatan rangkap. Berarti ini adalah yang namanya 2 pentena. Karena sudah kembali, maka ini tidak dikategorikan sebagai isomernya, ya, karena sudah sama. Berarti kalau kita pindahkan kembali kan sudah kembali. Kalau sudah kembali ke awal, berarti sekarang kita buat rantai terpanjangnya, kita kurangi 1, ada cabang. Berarti jadi 4 ya. Selalu diawali ikatan rangkapnya di nomor 1. Berarti cabangnya pertama sekali adalah CH3. Berarti penomoran itu adalah dari kiri. Berarti ini namanya adalah 2 metil 1 butena. Sebelum kita memindahkan ikatan rangkap, maka yang kita pindahkan adalah cabangnya terlebih dahulu. Berarti tetap rantai terpanjangnya adalah 4, ikatan rangkap di nomor 1, dan cabangnya di nomor 3. Penomoran tetap dari kiri karena paling dekat dengan ikatan rangkapnya, penomorannya. Berarti ini namanya adalah 3 metil 1 butena. Kemudian si metil ini nggak bisa lagi kita buat di ujung. Maka karena tidak mungkin, kita pindahkan ikatan rangkapnya di nomor 2. Jadi tidak langsung kita kurangi ya, kita pindahkan. Berarti ini diawali dari sini, CH3. Penomoran dari mana? Ya, bebas dari kiri atau dari kanan. Kita buat dari kiri, karena ingat ikatan rangkap itu syaratnya harus lebih kecil atau sama dengan cabangnya. Berarti namanya adalah 2 metil 2 butena. Kemudian si cabangnya kita pindahkan lagi dengan rantai terpanjangnya ada 4, ikatan rangkap di nomor 2 seperti ini. Kalau dia seperti ini sama saja sudah kembali ke awal, berarti ini tidak ada. Begitu. Sudah? Sekarang ya, kita pindahkan ikatan rangkapnya ke nomor berikutnya, itu akan kembali ke awal. Cabangnya juga tidak bisa kita pindahkan, berarti kita kurangin. Menjadi rantai terpanjangnya adalah 3. Berarti kalau 3, kita awali ikatan rangkapnya nomor 1, berarti cabangnya ada 2.
Namun ini salah. Kenapa ini salah? Karena di sini tangan C-nya sudah ada 5. Itu yang membuat salah. Berarti tidak mungkin. Sedangkan kalau kita buat dia adalah etil, ya, kita buat dia adalah etil, misalkan nomor 6, karena tadi ini tidak bisa ya, berarti kalau dia etil kan, berarti rantai terpanjangnya ada 3. Kita coba di sini C2H5. Sudah? Ini adalah salah. Kenapa salah? Karena ternyata ini bisa diperpanjang. Menjadi rantai terpanjangnya adalah 4. Berarti salah. Berarti kesimpulan isomernya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi langkah yang pertama adalah kamu buat dulu rantai terpanjangnya, kemudian kamu pindah-pindahkan dulu ikatan rangkapnya. Setelah mentok, maka kamu buat cabangnya. Cabangnya selalu diawali dengan ikatan rangkapnya di nomor 1. Kemudian cabangnya kita pindah-pindahkan semungkin-mungkinnya. Setelah itu kita pindahkan ikatan rangkapnya. Baru kita pindahkan cabang-cabangnya. Begitu seterusnya untuk isomer yang namanya alkena. Sekarang kita lihat pada isomer alkuna. Ini sama saja pengerjaannya, di mana alkuna itu C rangkap 3C. Sudah? Jadi kalau kita mau menentukan, misalkan adalah isomer dari yang namanya heksuna. Berarti rumus umumnya CnH2n dikurangi 2. Berarti C-nya 6. 6 kali 2, 12 dikurang 2 berarti hanya adalah 10. Berarti langkah yang pertama sama saja. Kita buat dulu rantai lurusnya dengan rantai karbonnya yang terpanjangnya adalah 6. Selalu diawali dengan nomor 1. Ini nomor 1. Kemudian ini nomor 6. Maka namanya adalah 1 heksuna. Kemudian yang kedua, tetap rantai terpanjangnya adalah 6, di mana ikatan rangkapnya kita pindahkan sekarang di nomor 2. Maka namanya adalah 2 heksuna. Kita cari kemungkinan yang ketiga, tetap rantai terpanjangnya adalah 6. Sekarang kita pindahkan ke nomor 3. Dari kiri nomor 3, dari kanan nomor 3. Berarti penomoran bebas. Maka namanya adalah 3 heksuna. Kemudian kita pindahkan ini kemari kan menjadi nomor 2. Sudah kembali. Berarti ya rantai terpanjang 6 sudah habis kemungkinannya. Berarti sekarang kita buat rantai terpanjangnya menjadi 5. Dan tetap diawali ikatan rangkapnya di nomor 1. Berarti sudah ada cabangnya 1. Cabangnya selalu kita awali di nomor 2. Berarti di sini adalah CH3. Namun di sini salah. Kenapa? Karena tangan si C ini sudah lebih. Di sini kesalahannya. Karena tangan C selalu ada 4. Di sini ada 5. Berarti ini tidak mungkin. Berarti kita yang keempat sekarang tetap rantai terpanjangnya adalah 5, ikatan rangkap di nomor 1, tetapi cabangnya di nomor berikutnya. Berarti penomorannya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti penamaannya adalah 3 metil 1 pentuna. Kemudian cabang ini kita pindahkan kembali ke sebelah kanannya. Ikatan rangkap tetap di nomor 1. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Namanya adalah 4 metil 1 pentuna. Kemudian karena sudah mentok kemungkinan CH3 yang kita pindahkan, berarti sekarang yang kita pindahkan adalah ikatan rangkap. Jadi ganti-gantian ya.
Jadi yang kita pindahkan cabang dulu, kemudian ikatan rangkap. Cabang dulu, ikatan rangkap. Berarti ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di nomor 2. Di sini tidak mungkin karena sudah 5. Di sini tidak mungkin karena sudah 5. Berarti yang mungkin itu adalah di sini. Kalau di situ, ingat kembali, penomoran itu adalah yang paling dekat dengan ikatan rangkap, berarti dari kiri. Berarti namanya adalah 4 metil 2 pentuna. Ya, 2 metil 4 metil, maaf, 2 pentuna. Ya, jadi di sini kan sudah mentok. Karena sudah mentok, berarti kita lihat adalah yang ketujuh. Ya, kita lihat kemungkinan yang ketujuh, yaitu karena sudah mentok ini berarti ikatan rangkapnya yang kita pindahkan dengan rantai terpanjangnya adalah 5. Kalau dia seperti ini, berarti ini adalah salah. Kenapa? Karena penomoran tidak dari kiri tetapi dari kanan. Berarti nomor 2. Sudah? Nah, kalau nomor 2 kan sudah kembali kemari. Ya, berarti ini tidak mungkin. Karena tidak mungkin untuk rantai terpanjangnya 5 dengan cabang 1, berarti kita perpendek menjadi 4. Sekarang kita lihat yang ketujuh. Kita perpendek jadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Selalu diawali ikatan rangkapnya di nomor 1. Berarti kalau 4 ada cabangnya. Di sini kan tidak mungkin karena sudah 5. Berarti ada di sini CH3, CH3. Berarti kalau dia seperti ini, penomoran itu dari kiri. 1, 2, 3, 4. Ini adalah cabangnya. Berarti namanya adalah 3,3 dimetil, ya, dimetil 1 butuna. 1 butuna. Kemudian yang 2 ini jika kita pindahkan kemari tidak mungkin lagi ya, karena sudah mentok. Karena cabang tidak pernah di ujung seperti itu. Karena sudah mentok, berarti kita buat rantai terpanjangnya tetap 4, tetapi ikatan rangkapnya yang kita pindahkan. Berarti kalau kita pindahkan, kita letakkan di tengah. Maka ini bisa atau tidak, maka ini salah. Karena di sini tangan C-nya sudah melebihi, ya. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5. Tangan C ada 5. Berarti ini tidak mungkin. Kalau kita pindahkan kemari kan sudah kembali ke nomor 1. Ya, tidak mungkin juga. Seperti itu. Sudah? Berarti ini habis. Berarti kalau habis, kalau 3 kan nggak mungkin lagi ya. 4 aja nggak mungkin, apalagi 3. Berarti kita coba sekarang adalah etil. Apakah ada etil? Berarti kalau etil, berarti tetap rantai terpanjangnya adalah 4. Karena C6 hanya 10 tadi ya. Berarti kita coba di nomor 1. Kalau di sini kita buat C2H5, maka ini salah. Kenapa salah? Karena di sini sudah melebihi. Ya, seperti itu. Ingat, kalau kita buat seperti ini salah. Kenapa? Karena tidak melewati ikatan rangkapnya. Begitu, ya. Berarti ini adalah kemungkinan yang salah. Sekarang kita lihat kemungkinan berikutnya, 8. Berarti kemungkinan berikutnya tetap rantai terpanjangnya 4, kita pindahkan ikatan rangkapnya ke nomor 2. Sudah? Kalau ke nomor 2, kalau kita buat seperti ini juga salah, karena ini sudah melebihi, berarti nggak bisa. Sudah? Nah, sekarang kalau misalkan kita buat kemungkinan ke-8-nya adalah, ini lupa ibu memindahkannya, 1, 2, 3, 4. Ini tetap nomor 1, kita buat di sini C2H5. Sudah? Apakah ini benar? Salah.
Kenapa? Karena rantai karbonnya ini dapat memperpanjang. Seperti itu. Sudah? Berarti dia sudah kembali ke awal. Karena nomor ikatan rangkapnya itu di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kan sudah kembali. Ya, padahal yang kita inginkan adalah 4. Berarti tidak ada lagi kemungkinan lainnya. Berarti isomer dari si heksuna itu ada 7. Ya, begitu caranya. Jadi, langkah yang pertama kamu buat dulu rantai terpanjangnya. Kemudian kamu pindahkan ikatan rangkapnya. Setelah itu kamu pindahkan cabangnya, kemudian ikatan rangkapnya, dan seterusnya. Jadi hampir sama ya dengan isomer yang namanya alkana.